Baik, bersama CB News dalam acara spesial Ngopi Bareng. Hari ini narasumbernya adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Probolinggo, Haji Roy Amran SE MAP, yang sudah hadir di studio ini. Apa kabar ini Mas Roy? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Luis ya. Ya, bisa memperkenalkan diri dulu Mas Roy? Oke, mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Nama Haji Roy Amran SE MAP. Kebetulan saya diberi amanah oleh Partai PAN untuk menggawangi Ketua DPD Kota Probolinggo. Periode? Masa bakti 2020-2025. Ya, baik. Terima kasih Mas Roy ya. Saya panggil aja Mas Roy. Mas Roy kan pernah ada di pernah duduk di legislatif ini atau anggota DPRD, ya kan ya. Selama ada dalam pemerintahan selaku wakil rakyat di sana, kira-kira masih banyak mendak tugas-tugas yang dikatakan berkelanjutan yang belum diselesaikan saat ini, Mas Roy. Memang ada beberapa yang kemarin ini ada mungkin konstruksi yang memang belum di ini, yaitu kemarin Pasar Baru, dan juga kemarin ada alun-alun Kota Probolinggo yang tapi kemarin juga sudah hampir selesai juga untuk alun-alun, tapi yang belum ya terkait dengan Pasar Baru. Mungkin itu ya yang perlu di ini juga. Ini kenapa ini Mas Roy? Ini kan begitu pentingnya ketika Mas Roy ada di sana dan membahas tentang revitalisasi Pasar Baru. Program ini kan menurut saya kan sudah benar ini. Ya. Tapi jadi pertanyaan saya Mas Roy, ini sudah 2 kali musim hujan Mas Roy. Ya, kok pasar ini nggak selesai? Jadi mungkin kalau kami mengamati terkait dengan pelaksanaan revitalisasi Pasar Baru, ini ada beberapa hambatan mungkin yang terjadi. Pertama terkait dengan ada pandemi COVID. Ini memang kami juga sempat memantau juga bahwa dana yang ada di kota dan itu pun sudah juga ada di kota kabupaten yang lain memang terserap di dana itu untuk pandemi COVID, sehingga alasan pemerintah saya kira masih masuk akal. Tapi harapannya sebenarnya ini harus gaspol juga sebenarnya di 2021 ini. Gaspol ya? Iya, jadi harus diselesaikan, entah itu dalam waktu tahun ini atau tahun depan. Paling tidak masa kepemimpinan yang pemerintah sekarang bisa selesai lah, karena memang PR itu udah cukup lama di kepemimpinan yang lama kan, seperti itu. Berkelanjutan ya, berkelanjutan dan harus diselesaikan. Harus. Yang mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan saya harapannya di samping ini tetap bahasanya untuk pemerintah sekarang ini harapannya ya itu tadi untuk segera menyelesaikan terkait dengan pembangunan yang memang jadi prioritas lah, karena bagaimanapun Pasar Baru ini merupakan pusat perekonomian. Iya, itu harus diselesaikan juga. Di samping ada program-program lain mungkin dari pemerintah kota terkait ini. Tadi Mas Roy bicara tentang anggaran yang terpangkas, banyak yang terpangkas habis oleh karena pandemi COVID. Tapi nyatanya pemerintah sekarang juga banyak membuat proyek-proyek baru itu Mas Roy. Sementara yang lama seperti kayak Pasar Baru kan masih terabaikan sampai dengan hari ini. Untuk yang lainnya mungkin memang harus juga ada sebenarnya untuk pemeliharaan. Ya, pemeliharaan memang harus ada juga supaya misalnya mengenai jalan ataupun gang-gang, papingisasi, insya Allah ada beberapa titik yang sudah dilakukan juga kemarin di 2020. Tapi mudah-mudahan di 2021 ini bisa lebih fokus juga terkait dengan Pasar Baru tentunya. Untuk yang lain-lainnya ya mudah-mudahan bisa berjalan lah dengan kondisi yang sudah mulai mereda ini COVID ini. Apa karena Pasar Baru ini terganggu dengan anggaran bangunan rumah sakit yang baru? Mungkin itu.
kalau ngomong rumah sakit baru, ini memang merupakan program visi dan misi dari pemerintahan wali kota yang sekarang. Visi misi. Bagaimanapun juga kalau ngomong visi misi, ini harus bisa terlaksana. Itu karena janji wali kota selaku kepala daerah yang menjadi pemenang waktu itu, sehingga ada visi misinya ya paling tidak untuk harus dilaksanakan untuk ini. Merealisasikan. Iya, merealisasikan itu. Tapi tidak untuk mengabaikan yang lain loh. Kira-kira begitu, harusnya begitu. Karena bagaimanapun ini kan sudah didok untuk revitalisasi pasar ini udah di periode saya waktu kemarin di 2014-2019. Nah, berarti Mas Roy punya tanggung jawab juga ikut membahas pada waktu itu. Iya, insya Allah. Paling enggak saya coba akan mengingatkan terus di pemerintahan sekarang untuk lebih lagi fokus juga terkait dengan revitalisasi pasar tentunya. Gitu ya. Ya, baik. Teman-teman, ini Mas Roy sudah janji ini ya, supaya juga mendorong kepada pemerintahan yang sekarang. Baik, Mas Roy. Mas Roy dulu pernah pada periode yang lalu pernah ada di panggung politik ini, menjadi anggota DPR di partai yang lama, terus sekarang menjadi ketua PAN ini, ya kan? Ini punya target apa ini? Kok harus meloncat ke partai PAN ini? Iya. Apa basicnya dari sana? Ya, kalau PAN sendiri, kami menyadari bahwa PAN ini partai terbuka. Dan kami mengharapkan sebenarnya warga Kota Probolinggo yang kemarin memang terus terang PAN agak kedodoran, tidak ada kursi di dua periode kebelakang ini, sehingga memicu untuk semangat buat kami, buat saya sendiri selaku ketua, untuk ada program-program yang bisa menyentuh terkait dengan warga di Kota Probolinggo ini. Target yang kemarin sempat kami diskusikan dengan kepengurusan yang sudah kita bentuk ini, yaitu masing-masing dapil itu 1. Dan saya dapat informasi juga terkait dengan dapil untuk 2024 ini masih tetap hanya 3 dapil, dan mudah-mudahan target yang per dapil 1 ini bisa terpenuhi lah bahasanya seperti itu. Sekarang Mas Roy, saya mau tanya, ini ada media ini yang nulis ini, saya nggak sebut medianya apa. Ini Mas Roy kok langsung setelah dipilih, dilantik, langsung membuat statement, langsung target 3 kursi ini. Kira-kira ada terobosan-terobosan apa ini ya? Dari PAN yang dulu 2 kursi, akhirnya tidak punya kursi, sekarang Mas Roy jadi pucuk pimpinan di Probolinggo, langsung di media langsung ditulis target 3 kursi. Wah, ini luar biasa ya. Kira-kira ada terobosan apa ini Mas Roy? Yang pertama tentunya supaya kepengurusan yang baru ini lebih semangat tentunya. Lebih semangat. Jadi lebih semangat sehingga nantinya dalam menjalankan roda kepartean ini bisa lebih tertata, sistematis seperti itu. Ada beberapa usulan-usulan dari teman-teman di DPD maupun DPC yang sudah kita bentuk itu, gimana nih caranya untuk membesarkan PAN. Saya berpikir ya kita harus terjun langsung ke masyarakat. Ini ada program-program yang memang kita coba untuk realisasi, insya Allah dalam 1-2 minggu ke depan ini, yaitu ada pembagian tempe di beberapa titik nanti di Kota Probolinggo. Setelah itu nanti setelah Lebaran, insya Allah di bulan-bulan Juni atau Juli ini ada beberapa program, yaitu menanam istilahnya kita akan menyiapkan bibit-bibit seperti itu ya, kayak contohnya bibit cabai, terong gitu yang kita bisa itu langsung diberikan kepada petani ya? Masyarakat tentunya. Kalau petani enggak dalam jumlah ini enggak, cuman ke masyarakat. Sebagai ke rumah-rumah lah bahasanya seperti itu. Ini yang akan kita lakukan, dan juga ada program terkait dengan ada gratis cek kesehatan. Gratis cek kesehatan, iya, luar biasa. Gratis cek kesehatan, saya nggak, sebenarnya bukan ini hanya sekedar tensi, ngontrol gula darah, terus kontrol asam urat dan kolesterol. Saya kira itu nanti ada beberapa titik yang akan kita lakukan. Ini terobosan-terobosan. Iya, makanya ini juga bahasanya kenapa kok strategi ini udah keluar dulu sebelum dilakukan, ya biar ini menjadi kinerja kita, pesan. Jadi bahasanya ya mohon maaf, ini
Kalau partai udah meniru lagi berarti niru PAN gitu aja lah saya kira. Kalau ada yang muda, oh berarti niru PAN ini. Statementnya ketua udah begini, tapi dilakukan. Nah, insya Allah ini ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di lapangan. Baik itu Mas Roy, meskipun bagi-bagi tempe dengan bagi bibit, tapi kan paling tidak PAN yang tidak punya kursi di parlemen juga bisa berbuat dong. Betul. Kan begitu Mas Roy. Tadi selain PAN sebagai partai terbuka ya, ya berarti semua boleh ya, semua ya. Juga sepengetahuan saya PAN juga tentunya punya gerbong ya, bagaimana mengelolanya ke depan seperti itu. Itu Mas Roy. Mas Roy selain punya background selaku seorang pengusaha ya, terus ada di dunia politik ya, bagaimana cara membagi waktu ini? Kira-kira istrinya tidak marahin Mas Roy? Iya. Insya Allah pengalaman kemarin sudah, ya memang saya waktu ini mengumpulkan keluarga saya sendiri tentunya, anak saya, istri saya. Mendukung ya keluarga? Insya Allah mendukung. Jadi karena bagaimanapun dukungan dari internal, dari keluarga itu merupakan penyemangat tentunya. Penyemangat tentunya. Itu keluarga. Yang, betul, terutama itu keluarga penyemangat. Soalnya Mas Roy sudah mengeluarkan statement ini target 3 kursi, artinya waktu buat keluarganya akhirnya tersita. Iya, memang perlu kerja keras. Insya Allah ya keluarga saya, istri saya, anak saya sudah mengetahui untuk terkait ini. Insya Allah didukung betul terkait ini. Itu Mas Roy ya. Ya. Oke, terus upaya apa saja yang bisa dilakukan Mas Roy ini sekarang selaku Ketua PAN, sementara di DPR ini tidak punya kursi? Bagaimana untuk bisa menyambung dengan pemerintah? Apa mau jadi oposisi? Oh, saya kira kalau ngomong oposisi ya tidak lah. Jadi paling tidak kita coba untuk memberi masukan tentunya. Masukan gimana? Ini ada beberapa hal yang perlu dikoreksi ke pemerintah kota sekarang. Ya kita coba untuk dorong. Saya kira itu aja. Tidak ada pada posisi oposisi ya? Oh enggak, saya kira enggak. Enggak, saya kira enggak. Jadi tujuannya untuk Probolinggo lebih peran, meskipun enggak punya PAN, enggak punya kursi, tapi tetap yang mau dorong pemerintah ini. Mendorong ya, bukan oposisi ya? Iya, mendorong. Baik Mas Roy, mungkin ada pesan spesial khusus untuk warga PAN ini Mas Roy? Iya. Nah, ini Mas Roy harus memberikan statementnya yang jelas ke warga PAN khususnya. Oh gitu ya. Ke pengurusnya. Target 3 kursi ini gimana ini kan? Iya. Siap, matur nuwun. Harapan untuk pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua DPD Kota Probolinggo PAN berharap target 3 kursi ini bisa tercapai di 2024 dan kerja keras yang akan kita lakukan mudah-mudahan bisa memberikan warna tentunya bagi Kota Probolinggo. Saya kira itu. Cukup Mas Roy? Ada lagi pesan mungkin buat pengurus PAN? Ya untuk pengurus PAN memang tadi udah sempat memang harus kerja keras tentunya. Kerja keras sehingga penataan baik di internal maupun eksternal nanti insya Allah kita padukan sehingga akan muncul ide-ide kreatif terutama dari kepengurusan yang sekarang. Ya, baik. Terima kasih Mas Roy. Ya, demikianlah ngopi bareng kami pada hari ini dengan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Probolinggo, Haji Roy Amran, Sarjana Ekonomi MAP. Ya, demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo bersama CB News. Terima kasih.